Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Izati Hairina dengan NIM akhir 084. Saya dari R03. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara memandikan jenazah dan juga melafalkan doa takbir pada saat sholat jenazah. Nah, jadi memandikan jenazah itu yang pertama, jenazah yang dimandikan itu adalah beragama muslim ataupun muslimat. Kemudian, anggota badannya itu masih utuh, bukan jenazah yang mati karena syahid. Kemudian, tempat pemandiannya itu dibuat secara tertutup. Nah, tempat pemandiannya itu disunahkan untuk memberikan sejenis wangi-wangian ataupun sesuatu hal yang wangi, bisa disemprotkan ataupun ditaruh. Kemudian tempatnya itu juga tertutup, tidak bisa dipandang oleh masyarakat umum atau para takziah lainnya. Yang memandikan jenazah itu adalah yang muhrimnya ataupun keluarganya. Disunahkan kepada kita semisal orang tua kita yang meninggal itu adalah anaknya. Kemudian tempat pemandiannya itu di tempat yang tinggi atau sejenis meja ataupun alat yang disediakan untuk memandikan khusus untuk jenazah supaya airnya itu tidak terpecik kembali ke jenazah. Kemudian kita mempersiapkan alat-alat pemandian jenazah seperti air, sarung tangan, kemudian kain penutup dan juga lain-lainnya. Kemudian langsung kepada cara memandikan jenazahnya. Nah, setelah jenazah ditempatkan di tempat meja ataupun tempat khusus pemandian jenazah atau bisa langsung di pangku, kemudian usahakan itu jenazahnya itu tetap tertutup pakaian atau seluruh tubuhnya itu terlindung dari pakaiannya. Nah, seluruh tubuhnya itu tertutup oleh pakaian. Nah, usahakan kain yang digunakan itu adalah kain yang tipis tapi bisa menyerap air. Kemudian mulailah memandikan jenazahnya itu dengan cara membersihkan, caranya pertama membersihkan kotoran mayatnya dengan cara urutlah perut dari si jenazah dengan perlahan, pijat dengan cara perlahan ataupun lemah lembut. Kemudian wajib diistinjakan dari kubul maupun duburnya menggunakan tangan kiri. Nah, sebelumnya kita itu sudah harus menggunakan sarung tangan ataupun kain ya sebelum kita mengistinjakan jenazahnya. Kemudian kita membaca niatnya yaitu nawaitul istinja'ah lihadihil mayyiti atau mayyitati faradha lillahi ta'ala. Jadi istinja itu wajib harus sempurna ya, kita harus bersih, terhindar dari usahakan ataupun pastikan kotoran ataupun darah yang tersisa dari si jenazah itu sudah habis, sudah tidak ada warnanya lagi, sudah tidak ada baunya lagi. Kalau memang setelah dibersihkan berkali-kali itu tetap keluar, itu bisa disumbat menggunakan kapas. Setelah selesai diistinjakan, kita mengistinjakan atau membaca doanya yaitu jadi kita membacakan doa istinjanya yaitu Allahumma tahhir qalbahu atau qalbaha minan nifaki wa hasanu farjahu atau farjaha minal fawahis. Nah, setelah selesai diistinjakan, sarung tangan yang kita pakai itu dibuka lalu diganti dengan sarung tangan yang lainnya. Setelah selesai diistinjakan, kemudian kita bersihkan kita bersihkan anggota tubuh dari jenazahnya. Setelah diistinjakan, sudah bersih, kita kemudian membersihkan anggota tubuh jenazah lainnya. Kemudian kita membersihkan mulai dari gigi, telinga, hidung, kemudian ketiak ataupun lekukan-lekukan lipatan-lipatan tubuh lainnya. Kemudian kalau kukunya panjang ataupun kotor boleh kita bersihkan ataupun dipotong. Setelah itu kita membasuh ataupun mengguyur
badan jenazah menggunakan air mutlak ataupun air bersih. Nah, setelah menggunakan air bersih sampai rata, sudah rata seluruh tubuh, tidak ada lagi kotorannya, kita menggunakan kemudian siramkan menggunakan air sabun. Setelah air sabun baru terakhir disiram menggunakan air mutlak kembali. Nah, setelah selesai, kita disunahkan untuk memwudukan jenazahnya. Orang yang masih hidup atau pemandi atau yang memandikan jenazahnya itu membacakan niat wudunya, yaitu nawaitul wudu'a lihadihil mayyitati sunata lillahi ta'ala. Setelah selesai wudu, kita membacakan doa setelah wudu, yaitu asyhadu alla ilaha illallahu wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni wa iyyaha minat tawwabin wa ja'alni wa iyyaha minal mutatahhirin wa ja'alni wa iyyaha atau wa iyyahu min ibadikas sholihin. Nah, disunahkan juga pada setiap membasuh anggota tubuh jenazah itu membaca doa-doa wudhu, tapi itu sunnah. Setelah selesai diwudukan, maka selanjutnya yaitu memandikan jenazahnya. Orang yang memandikannya itu membaca niat atau berniat membaca niat doanya nawaitul husla lihadihil mayyiti atau mayyitati faradha lillahi ta'ala. Kemudian dimandikan sesuai dengan urutannya, mulai dari kepala, muka, sampai ke janggut. Basuh dengan air suci, kemudian disiram. Kemudian setelah itu mulai dari sisi sebelah kanan mayit, mulai dari leher sampai ke tumitnya. Kemudian basuh dengan air suci, setelah itu lanjut ke sebelah kirinya. Sama ya, mulai dari leher sampai ke tumitnya. Setelah selesai dari sebelah sisi kanan dan juga kiri, kemudian lanjut ke sisi yang belakang. Dimiringkan ke sebelah kanan. Kemudian sama sebelah kirinya juga dimiringkan. Bersihkan bagian belakangnya. Kemudian setelah bersih, barulah disiram menggunakan air bedara atau air wangi-wangian. Kemudian setelah air wangi selesai, baru basuh menggunakan air kapur barus, mulai dari sebelah kanan sampai kiri dan sampai ke belakang bagian punggung mayit. Nah, setelah selesai atau setelah itu kita siram menggunakan air suci lagi atau air mutlak atau air yang tidak dicampur dengan apapun. Kemudian setelah itu kita siram sisi sebelah kanan mulai dari kepala sampai tumit. Kemudian siram lagi sisi sebelah belakangnya, dimiringkan, disiram seperti yang tadi sambil membaca doa ghufranaka ya Allah ya Rabbana wa ilaikal masir. Kemudian sebelah kiri bagian belakang itu dimiringkan. Kemudian sambil membaca doa, sambil disiramkan membaca doa ghufranaka ya Rahman ya Rabbana wa ilaikal masir. Kemudian setelah selesai, mayat baru ditelentangkan, dibaringkan, kemudian disiram dari ujung kepala sampai ke kaki sambil membaca ghufranaka ya Rahim ya Rabbana wa ilaikal masir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah walahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, setelah selesai, kemudian kita membaca doa Allahumma ja'alni wa iyyahu atau wa iyyaha minat tawwabina wa ja'alni wa iyyahu atau wa iyyaha minal mutatahhirin wa ja'alni wa iyyahu atau wa iyyaha min ibadikas sholihin. Nah, setelah selesai, boleh kita periksa kembali jenazahnya atau mayitnya masih adakah kotoran ataupun bagian tubuh yang masih tertinggal belum kita siram atau belum dibersihkan, maka dibersihkan ulang. Nah, setelah memandikannya sudah selesai, kain mandi bisa kita tukar dengan kain yang bersih lainnya.
Kemudian tata cara pengambilannya itu tetap harus menjaga kehormatan dari si jenazahnya. Caranya kain yang kering kita letakkan di atas, kemudian kain yang basahnya kita tarik, kemudian baru ditimpa lagi dengan kain yang kering atau yang sudah bersih. Kemudian kita elap jenazahnya sampai kering, kemudian kita pindahkan ke tempat yang lainnya. Setelah selesai baru kita tulis di dahi mayitnya atau jenazahnya, atau lafaznya Allahumma rahamni ar-rahim bismillahi ilallahi Muhammadur Rasulullah. Kemudian bacaan takbir ketiga salat jenazah, yaitu Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasa'u madkhalahu wa nakkihi minal khotoyai kama yunaqathawbul abyadu minad danasi wa abadilahu daro khayra min darihi wa ahlan khayra min ahlihi wa zawjan khayra min zawjihi wa dakhilahul jannata wa a'idahu min adabil qabri. Kemudian bacaan doa takbir keempat salat jenazah, yaitu Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu wa ghafir lana walahu wa li ikhwanina alladina sabaquna bil imani wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim.